namun belum terkelola maksimal sumber dayanya, potensi alam dan SDM yang belum dapat dikelola menjadi potensi dan aset daerah yang bersinergi lintas jenjang dan kepentingan hingga terkesan tak diraih dan dibina SKPD terkait. Hal ini bukan tanpa dasar, sebab dari informasi yang diperoleh media, petani perikanan khususnya ikan bawal masih dianggap ikan hama atau ikan predator hingga tak mendapatkan bantuan dari dinas. Berbeda dengan para petani ikan jenis lainnya, kita ini minimal sekali panen atau pengangkatan itu rata-rata 20 hingga 25 ton, dan ini khusus ikan bawal saja, dan permintaan yang kita penuhi biasanya ikan bawal ini untuk kebutuhan para pemilik kolam pemancingan lebih besar permintaan daripada untuk suplai ke pasar umum, kata Hasan Basri yang akrab dipanggil Acang di lokasi usahanya Kampung Keramat, Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Rabu 15 Januari 2025. Selain itu, sebaran untuk pasar ikan bawal dari Jabotabek hingga ke Provinsi Banten meliput Serang, Pandeglang, dan Cilegon. Pasar yang rutin kita kirim hingga puluhan ton, berkisar di atas 20 ton dalam sekali angkut untuk dikirimkan ke daerah Jabotabek hingga Banten meliputi Serang, Pandeglang, dan Cilegon. Dan sistem pembesaran kita lakukan pada kolam running atau air deras. Diakuinya pula selaku petani yang sudah merintis usaha ikan bawal ini sejak tahun 2000 masih kurang bantuan dari pemerintah setempat. Kita dari dulu mandiri saja, belum ada dan mendapat bantuan apapun dari Pemkab Bogor, baik dinas dan instansi terkait. Sebab dalam rapat apapun sejak masih aktif ikut di Dinas Perikanan dinyatakan ikan bawal ini dikatakan bukan ikan budidaya, bahkan hama. Berbeda dengan ikan jenis lainnya semisal lele, mujair mas, dan nila yang diberikan bantuan dari dinas minimal untuk pakan, ujarnya. Harapan dia agar Pemkab Bogor khususnya Presiden dan Bupati Bogor dapat mengetahui dan melihat potensi petani kecil yang ada di pelosok desa untuk pula dapat berkembang dan maju sama dengan sektor usaha lainnya. Robi Sunjaya, Palapa TV mengabarkan. Kecamatan Dramaga. Ini kita berbincang dengan Pak Acang, salah satu pengelola. Pak, ini potensi ini sebenarnya sejak tahun berapa nih mulai dirintis dan berapa ton kapasitas produksi? Merintis kita mungkin dari tahun 2000-an lah. Kalau tonasenya kita tergantung penanaman, Pak. Siap. Ya, rata-rata ya di atas 20 lah, di atas 20. Di atas 20 ton kita bisa istilahnya nyuplai buat pasar. Pasar mana, Pak? Bisa dijelaskan untuk komoditas ikan ini? Kebanyakan sih kita ke pemancingan-pemancingan sama pasar itu juga gitu. Kebanyakan sih ke pemancingan. Siap. Itu tersebar ya? Tersebar ke Jabotabek, terus ke Banten, Serang, Cilegon, ya tergantung dia pemesannya dari mana gitu. Oke, jadi ini sudah tadi Bapak bilang sudah lama, cukup lama ya digeluti ya Pak ya? Punya harapan nggak Pak? Ini kan terkait tentang program daripada pemerintahan Presiden baru bahwa ekonomi kerakyatan harus ada nilai lebih bagi desa. Menurut hemat Bapak, ada nggak harapan itu? Harapan sih ya ada sih ke pemerintah, ya kita sebagai petani kan istilahnya pengen yang lebih baik ya buat kedepannya, ya bantulah subsidi pakan lah gitu, kayak gitu aja. Sejauh ini masih pola sendiri Pak, artinya mandiri tidak ada? Mandiri, semuanya di sini mandiri, sama sekali tidak ada bantuan. Kalau pihak desa sendiri Pak sempat mungkin berkunjung atau ya minimal ada dirangkul gitu loh ada gitu. Cuman ya kalau kita di ikan sih nggak seperti yang lain gitu. Terus komoditi kita kan misalnya bawal itu belum termasuk ke dinas perikanan, masih hama. Bawal itu tidak termasuk ke dalam ikan budidaya? Nggak ada. Oke, mungkin itu yang jadi jadi pertimbangannya Pak? Iya, betul. Oke. Kalau untuk ikan konsumsi, masih nggak ini jenis ikan ini sebagai ikan konsumsi yang layak untuk dikonsumsi? Layak. Emang kan kita di Cirata juga ada bawal gitu. Jangari gitu kan, dia itu khusus buat ke pasar. Jadi sekilo 10, sekilo 8, maksudnya ke warteg, rumah makan. Artinya tidak juga bisa dikatakan hama dong? Harusnya. Oh gitu? Harusnya. Tapi brandnya, image-nya masih gitu tadi? Ya kan saya juga sering ikut rapat di pemerintahan, terus di dinas perikanan, dulu kan waktu itu saya masih aktif. Cuman yang dibahas itu ya nggak ada ikan bawal, masih ke arah komoditasnya kayak ikan lele, patin, gurame, ikan nila, emas, kayak gitu aja. Bawal itu dari dulu sampai sekarang belum ada. Nah, itu catatannya ya? Ya. Bapak nama lengkap juga tadi tempat asal? Saya Hasan Basri,
asal Bogor, pemijahan. Saya nanam ikan di daerah Cilin Keramat, Desa Kedua-Sari, Kecamatan Kamaga. Ya, gitu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya, Ya, bincang-bincang. sama-sama. Tapi nomor kontak Akang nanti setelah ini.